Alhamdulillahilladzi rafa'a alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Rumi yang melakukan Allah, ada pertanyaan mengenai legalitas sebagai murid. Teman-teman, saya bukan orang sempurna. Saya hanya seorang hamba Allah, masih banyak kekurangan. Mikir-mikir dulu kalau mau jadi murid saya. Namun kalau pertanyaannya dalam bab ilmu hadis atau dalam bab tasawuf, ini dua hal yang berbeda. Berguru dalam ilmu riwayat hadis, cukup kita mendengar hadir sudah sah menjadi murid. Adapun berguru dalam bab tasawuf, maka di situ ada, kalau dulu kita ngambil bayat, meskipun itu sudah saya tiadakan dalam thariqat yang saya anut dan saya ajarkan, tapi yang ada adalah ngaji, ta'lim, zikir, lalu riyadhah tertentu. Dalam hal ini, sahkah berguru lagi itu? Mengikuti dauh ajaran ulama-ulama kita yang sekarang juga melek dengan teknologi. Sekarang itu YouTube bisa menggantikan surat, bisa menggantikan hadir, ditambah lagi karena pandemi tidak mungkin bertemu sering, bahkan mungkin susah bertemu. Maka keniscayaan yang mesti terjadi adalah kita belajar lewat sosial media, salah satunya YouTube kah, atau Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Mungkin barangkali ada yang menggunakan TikTok, Tik-tik, apapun namanya, saya nggak tahu. Apakah sah jadi murid? Saya jawab dengan dua kategori. Murid dalam artian meriwayatkan kalam, maka sah jika mendengarkan dari channel-channel yang otoritatif, yang dapat izin. Ya, salah satunya Cafe Rumi, Ribat, Al-Badr, misalnya. Itu semua saya izinkan. Adapun yang lain, ya, harus hati-hati dulu karena ada yang memotong. Potongannya jika tidak betul-betul pas dengan apa yang saya maksud, maka dikhawatirkan ini berbahaya. Dalam hal ini para ulama kita mensyaratkan, misalnya di Mesir ada Syekh Ali Jum'ah, Syekh Yusri, mereka berdua sepakat mengatakan bahwa sah berguru lewat YouTube apabila mendengar secara utuh. Tapi tabiat kita suka mendengar 10 menit, 3 menit, 5 menit, karena memang tabiat manusia mau instan. Inilah tidak adilnya kita dalam beragama, jika kerja mau dari pagi sampai sore, tapi untuk beragama cukup 5 menit, 5 menit. Bagaimana mau jadi alim? Bagaimana mau jadi orang hebat dalam beragama? Tapi apabila mendengarkan dari channel yang sah, potongannya direkomendasikan oleh orang-orang yang ahli, maka sah sebagai murid dalam artian riwayatan, meriwayatkan saja, mendengarkan, meriwayatkan. Adapun murid dalam artian murid dalam bab thariqah tasawuf, maka ada adab-adabnya. Dan adab-adab ini, bagi orang yang belum sampai kepada cinta, kepada guru, ini akan menjadi beban. Tapi bagi orang-orang yang sudah mencintai gurunya, ini akan menjadi penyemangat malahan. Nah, dalam hal ini, misalnya, ada adab berguru. Dalam adab berguru, baik ahlul Quran, ahlul hadis, begitu juga ahli tasawuf, itu ada sepakat bahwa murid di hadapan guru, seperti jenazah, baina yadail ghasil, di hadapan orang yang memandikannya, maka dia harus patuh. Dan itu tidak mungkin terwujud secara sepenuhnya lewat sosial media. Bahkan tidak jarang yang berguru di dunia sosial media itu sesuai nafsunya. Jika ada perbedaan pada orang yang diikuti, maka dia mulai menghujat, mengkritisi. Mengkritisi dalam niat menasihati tidak masalah. Tapi siapa kita mau menasihati seorang yang jauh lebih alim dari kita? Siapa Anda yang akan mengata-ngatai seorang mursyid? Dan sungguh aneh ketika ada orang berbicara seperti ini. Saya ini ngambil yang baik-baik saja. Betul, ini oke dalam bab fikih, tapi dalam tasawuf, ini su'ul adab. Kenapa su'ul adab? Yang mengerti baik itu siapa? Jika Anda, jika engkau, jika teman-teman bisa mengetahui yang baik, melebihi seorang mursyid, lalu kenapa harus bermursyid? Untuk apa berguru? Jadi mursyid sendiri ya? Cukup Anda jadi guru sendiri. Ya. Kalau kemudian kita mengatakan, saya kalau yang baik-baik saya ambil. Berarti ada hal yang menurut kita tidak baik pada guru tersebut, lalu masihkah kita pantas menyebut kita murid dia? Ya, inilah yang kemudian menjadi kegalauan saya dalam beberapa waktu ini mengenai adab-adab berguru. Apakah kita sah menjadi guru, menjadi murid dari seseorang? Kalau dalam hati ini masih ada pengingkaran terhadap status dia sebagai guru. Guru bahasa Sanskerta lama, yang berarti mursyid, pembimbing, mentor, murabbi. Ya. Maka teman-teman, sahabat yang makan Allah, apalagi kita belum mengenal orang yang mau kita jadikan guru sepenuh hati. Teman-teman tentu belum kenal saya. Saya ini punya kelemahan banyak,
Saya tidaklah sempurna, saya bukan malaikat, bukan juga orang-orang suci. Jadi, apabila hendak menyatakan diri sebagai murid, istikharah saja dulu. Istikharah, minta kepada Allah, ya Allah, apakah emang engkau izinkan aku berguru kepada fulan? Kepada Ar-Razika, Ar-Razuka, Ar-Razika, siapakah namanya? Terserah. Jika memang ada isyarat ke sana, silakan. Lalu itikadkan, jazamkan, azamkan kalau ingin berguru dan memulai adab. Murid itu terbagi dua, murid shadiq, murid kazib. Murid shadiq, dia berguru bukan dengan nafsunya, bukan dengan ambisinya, bukan dengan obsesinya. Dia berguru, dia menghabiskan nafsiyah, egonya. Maka kebenaran yang ada dalam dirinya, dia hilangkan, dia leburkan dalam kebenaran gurunya. Ini beda dengan fanatisme. Ya, fanatisme adalah taklid buta, itu hal yang berbeda. Ini adalah adab. Nah, jika tidak, nanti akan banyak murid-murid membicarakan keburukan gurunya di belakang. Atau terbersit sesuatu dalam dirinya tentang gurunya yang tidak enak. Ini murid yang kazib. Tapi murid yang shadiq, dia meleburkan iradahnya, kehendaknya dalam kehendak gurunya. Ilmunya dalam ilmu gurunya. Kemauannya dalam kemauan gurunya. Inilah baru murid yang shadiq. Dan dia tidak menilai gurunya dengan kebenaran dirinya. Atau karena kebenaran masa lalunya. Atau karena standar kebenaran thariqahnya. Tidak sedikit yang mengagumi seorang figur karena cocok dengan pikiran dia. Kalau nggak cocok, dia tidak suka. Maka seorang guru pun juga punya adab-adab kehati-hatian. Tidak langsung menerima murid. Ya, maka teman-teman jika ingin berguru dengan siapapun, apalagi dengan saya yang masih al-abdul fakir, hamba yang sangat fakir dan dhaif, istikharah dulu, minta izin kepada Allah. Bukan sekali 2 kali, mungkin 7 kali, bahkan mungkin lebih. Jika sudah, maka banyak-banyak sholawat kepada Nabi sembari mengikuti kajian meskipun jarak jauh. Kita juga tidak menutup kemajuan zaman, kita juga tidak menutup kemudahan teknologi yang Allah sudah hadiahkan kepada kita semua. Oleh karena itu, silahkan berguru lewat YouTube kah, sosial media, dengan syarat-syarat yang tadi. Yang pertama, mendengarkan dari channel yang otoritatif, yang sahih, yang dapat izin. Yang kedua, istikharah terlebih dahulu. Yang ketiga, jangan berlebihan memandang seorang sosok guru. Mereka masih manusia biasa. Cintai mereka sebagai murid cinta kepada guru, bukan mencintai malaikat yang sempurna. Nanti Anda akan kecewa kalau mendewakan seorang guru. Sallallahu alaihi Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.